Anda kembali menyaksikan spesial program Tech and Telco Outlook dalam rangkaian ekonomi Outlook 2023 CNBC Indonesia. Lantas seperti apa upaya pemerintah dalam membangun kecerdasan digital dan juga disrupsi teknologi untuk kemajuan Indonesia saat ini sudah hadir langsung bersama kami di studio CNBC Indonesia, Bapak Samuel Abrijani Pangarepan selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Pak Sam, apa kabar? Baik, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih untuk waktunya bersama kami di CNBC Indonesia, Pak Sam. Terima kasih sudah diundang. Baik, nah tadi kita sudah mendengarkan pemaparannya begitu terkait dengan potensi ekonomi digital Indonesia, kemudian juga tantangan apa yang kita hadapi. Sebetulnya ini juga menjadi salah satu isu yang sangat penting ya Pak ya, apalagi kalau kita berbicara terkait dengan isu transformasi digital, ini bahkan menjadi salah satu topik utama dari presidensi Indonesia di G20 kemarin begitu. Tapi kalau kita lihat kondisinya Pak di awal tahun 2023, mungkin tidak sedikit ya kita mendengarkan kabar ada tech winter, kemudian juga tantangan di era ataupun juga di sektor teknologi ini juga akan lebih besar di tahun ini. Seperti apa sebetulnya gambarannya Pak? Kalau kita secara gambaran overallnya ini justru Indonesia justru sangat menjanjikan dan ini pertumbuhannya karena kita juga sedang membangun pada saat kita melakukan transformasi digital kita juga lagi membangun ekosistemnya terlihat daripada investasi-investasi yang masuk ke Indonesia. Contoh yang paling besar adalah data center. Ini banyak sekali semua pemain-pemain dunia pun masuk karena melihat Indonesia sebagai market dan juga punya potensi untuk menjadi hub kawasan. Nah itu jadi bukan hanya Indonesia yang mereka target, kawasan ini. Nah ini karena Indonesia kalau di ASEAN sendiri kan menguasai 40% dari marketnya. Ini jadi kan dulu kan taruhnya di tempat-tempat yang lain seluar Indonesia. Nah mereka tahu kalau saya mau target ASEAN kenapa enggak di Indonesia? Paling tidak 40%-nya saya sudah pegang ini. Nah ini. Nah dengan kita melakukan itu, jadi kita pertama kita melakukan jadi transformasi kan ada 3 pilar ya. Pemerintahannya juga harus bertransformasi, bisnisnya harus bertransformasi, dan masyarakatnya. Dan ini harus 1 8 langkah. Kalau enggak nanti kalau bisnis terlalu ini adoption teknologinya masih rendah, nggak bisa jualan juga. Bisa jalan juga. Betul. Atau masyarakat sudah ini lebih advance, akan komplain terus sama pemerintah. Nah ini yang kita harus buat 1 8 langkah. Nah itu yang kita lakukan dengan literasi dan juga peningkatan SDM. 2. Selain tadi infrastruktur dasar pasti adalah syarat utama. Ya, konektivitas adalah syarat utama. Tapi karena saya kan bidangnya aplikasi, yaitu adalah menyiapkan bagaimana SDM kita siap, masyarakat kita siap. Itu baik. 2 hal itu. Baik. Berarti kurang lebih juga nanti diskusi kita bisa terbagi menjadi 3 pilar ya Pak ya. Tadi dari sisi kesiapan pemerintah seperti apa, dari sisi kesiapan masyarakat seperti apa, dan juga industri seperti apa. Mungkin kita fokus dari industri dulu Pak Sam gitu kan. Kita ketahui juga bahwa sekali lagi begitu kabar resesi, kemudian juga ini akan terjadi secara global, kemudian tech winter juga Pak. Dan di mana juga disebutkan bahwa sektor teknologi ini menjadi salah satu sektor yang paling terdampak dengan pelemahan ekonomi global begitu. Tapi kekuatan kita tadi Pak Sam menyebutkan bahwa kita cenderung lebih kuat begitu. Seperti apa Pak? Jadi kalau kita lihat kenapa saya katakan kita kuat, market kita sendiri sudah menopang. Tanpa ada market kita nggak usah nargetin market yang lain. Kita market kita ini ada cukup substansial untuk bisa menopang bisnis kita. Nah sebenarnya dengan tech winter itu kan sebenarnya memang ada sedikit perubahan atau likuiditas dunianya ya. Dulu zamannya kita katakan startup fever lah. Kalau dulu startup.com tahun 90-an ini startup fever itu semuanya buat startup. Kita juga punya startup yang cukup banyak dan cukup komprehensif ya, banyak sektornya juga banyak. Nah ini kita inginnya sama mereka bagaimana mereka siapkan diri untuk menghadapi tadi tech winter. Tech winter itu sebenarnya likuiditas menurun tapi bukannya nggak ada. Karena sih yang namanya investor juga cara memvaluasinya berbeda lagi dengan waktu isi money tadi ya. Dia lihat aja tracksnya tinggi atau valuasi tinggi langsung diambil. Tadi ini sekarang harus ada baseline-nya juga. Valuasi juga boleh, harus pasti karena itu ada kita jual future-nya. Tapi baseline-nya ada nggak? Bisnis modelnya sesuai nggak? Market fit-nya bagaimana? Nah ini yang kita harus dinilai juga. Jadi itulah diperlukan juga startup-startup untuk menyiapkan dirinya. Uang masih ada, saya bicara juga seperti apa Pak? Saya sudah bicara juga dengan teman-teman yang di venture capital, masih ada. Tapi memang tidak seliquid dulu. Karena mereka lebih hati-hati lagi. Dia benar-benar lihat, memvaluasi benar nggak ini akan menuju yang dia impikan. Apakah terus bagaimana market fit-nya? Ya kan? Ini bisa nggak diterima oleh masyarakat? Jadi semuanya harus dinilai.
Oke, Itu, jadi baik. itu yang saya rasa harus disiapkan. Artinya dengan kata lain investor juga cenderung lebih berhitung begitu Oh ya Pak iya, sekarang? sekarang mereka sudah paham cara menghitungnya kan. Awal-awal kan nggak ada yang tahu, termasuk investor Indonesia. Iya, Makanya iya. masuknya agak-agak telat. Nah, karena kan ini kok ada konsep baru nih, konsep bisnis, membangun bisnis baru, berbeda dengan bisnis yang sebelumnya kan itu ini. Ini kok ada orang nilainya naik terus, tapi bisnisnya belum ada. Oke. Ya itu yang sebenarnya ini. Itu ada sebenarnya harus ada koreksi juga bagi para startup. Jadi harus sejalan baseline-nya, revenue yang dia akan generate dan juga ini future valuation-nya itu juga harus sejalan gitu. Oke. Tidak bisa terlalu jomplang. Oke, baik. Nah, tadi artinya juga dengan kata lain begitu Pak, kalau kita berbicara, tadi Anda menyebutkan bahwa perekonomian Indonesia juga masih akan baik-baik saja, khususnya untuk sektor teknologi akan baik-baik saja. Karena tadi consumption-nya besar, karena pola konsumsi masyarakat kita juga yang besar begitu. Tapi sebetulnya kekuatannya terkait dengan hal ini karena harus disupport juga oleh industri. Tapi kita ketahui juga industri mungkin ada beberapa yang kita mendengar kabarnya juga ada beberapa yang harus melakukan pemutusan hubungan kerja, kemudian juga tadi Anda sebutkan juga begitu secara likuiditas juga mungkin lebih menantang tahun ini. Akhirnya ketika mengcombine, artinya demand dari masyarakat masih ada Pak, tapi industri mungkin tengah kesulitan saat ini. Seperti apa akhirnya menyambungkan kedua ini? Ya kan tadi itu ada fenomena bahwa ada pemutusan hubungan kerja segala macam, itu kan ada dua hal ya, ada dua kategori menurut saya. Karena terjadi penggabungan, itu kan pasti di mana saja ada penggabungan pasti akan ada rasionalisasi SDM di dalamnya. Karena ada beberapa perusahaan atau dua perusahaan yang bergabung. Atau karena mereka sudah meningkatkan inovasinya. Kita kan ngomong digital. Digital mungkin saya sudah merasionalisasi, oh ya saya bisa mengurangi dengan itu. Untuk supaya tadi baseline-nya kelihatan. Kan tadi kalau valuasi terus ya nggak apa-apa, kita tambah aja semua orangnya, valuasinya terus. Ya, yang penting valuasinya meningkat gede. ya. Tapi kan cost-nya juga gede. Nah ini kan dia harus merasionalisasi. Nah tapi di ruang di sektor digital saya tidak terlalu khawatir karena kita di Indonesia masih kekurangan SDM-nya. Jadi Justru artinya kekurangan ya Pak? Kekurangan. Jadi begitu mereka ada layoff tuh tanya aja berapa minggu pasti sudah ada yang nawarin. Sekarang aja tiba-tiba saya ketemu teman saya loh, topinya udah beda. Dan perusahaan ini loh, kan cepat banget ini. Perpindahan cepat. Cepat banget di sini. Justru kalau industri lain yang saya agak khawatir, umpamanya manufacture. Kalau layoff di manufacture tuh yang off takernya yang lainnya nggak ada tuh. Oke. Kalau ini kan memang kita lagi kekurangan. Nah inilah justru kita punya program di pemerintah tuh meningkatkan jumlah talenta digital kita. Kita butuh tuh cukup besar per tahunnya, ya kan. Jadi ini bagaimana kita meningkatkan. Jadi ya ini fenomena. Saya rasa kalau yang nama ini selama sesuai dengan aturan, ada golden handshake atau segala macam, nah itu sah-sah aja gitu. Tapi yang pastinya mereka-mereka ini yang bekerja di tech itu yang nungguin banyak. Oke, jadi tadi secara pribadi berarti tidak ini apa ya, tidak khawatir ya Pak? Saya nggak terlalu khawatir kalau di sektor ini ya, kalau sektor lainnya karena tadi kami pun lagi kekurangan SDM-nya. Itu. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi terkait dengan kekurangan SDM dan juga tadi kaitannya tentu dengan literasi digital masyarakat ya Pak. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Pak Sam dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Tech and Telco Outlook CNBC Indonesia.